Assalamualaikum Mama, perkenalkan saya Hendra dari Pangandaran. Saya mau bertanya Mama, saya pernah baca di dalam Al-Quran itu ada ayat boleh beristri 1, 2, sampai 4. Nah, apakah itu anjuran Mama? Mohon penjelasannya, terima kasih. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Oke, baik di rumah Mama Dede juga sudah hadir nih ibu-ibu berkerudung. Motifnya motif apa nih? Kembang-kembang. Bu, ini semuanya dari mana Ibu? Majelis Taklim Majelis Taklim Salsabila. Medland Menteng. Medland Menteng. Medland itu Mantap. Metropolitan Land ya. Nah, Iya. Medland Menteng. Iya. Pernah main ke sana Mas Bedu? Hah? Pernah ngunjungin? Ada pernah Masya Allah. acara. Oh iya. Ada acara ada. Kirain Kalau ngomong ada jadi inget tuh jadinya nih sama ada laki-laki nih mah membaca ayat dalam Al-Qur'an. Kalau nggak salah dari surat An-Nisa ya, Pak. Bunyinya? Yang bunyinya. Penasaran ya. Iya. Jadi tentang laki-laki yang diperbolehkan Iya. beristri lebih dari satu. 1, 2, 3, sampai 4 maksimal. Ayatnya berbunyi. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini nih, Mas. Kalau Bedu boleh tahu dan boleh bertanya dan boleh dijawab dengan seksama. Apakah ayat ini berupa anjuran atau memang dijadikan solusi untuk kebutuhan laki-laki? Kalau boleh tahu, jangan dimarahin, Mas. Mohon penjelasannya, Mas. Silakan. Mama nggak pernah marah, cuman intonasi suara mama emang begini namanya Iya. orang kampung bisa Iya, Ma. diempang gue mah. Benar-benar. Masya Allah. Jadi jangan dibilang marahin Iya. enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana sih yang namanya berpoligami? Bedu sudah tahu. Dalam An-Nisa ayat berapa Bedu? Ada 3 ya, Mas? Kalau Ayat nggak salah. 3. Apa ya Mas? Wa in hibtum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kata Allah, kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil buat anak-anak yatimmu, nikailah perempuan yang kamu sukai, perempuan lain yang kamu sukai. 2, 3 atau 4. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup menikah dengan satu saja. Kita lihat dengan seksama, kata Bedu. Bagaimana dengan seksama? Asbabun nuzul ayat ini bagaimana? Dulu di zaman Islam belum datang,
orang-orang Arab sana kalau menikahi perempuan ada yang istrinya 10, 20, sekian puluh orang. Maka dengan turunnya ayat ini dibatasilah kaum laki-laki agar menikah maksimal 4 orang kalaupun itu dia mampu. Ayat ini bukan perintah, ayat ini bukan anjuran, ayat ini adalah mubah, hanya pemberitahuan. Kenapa? Kasusnya Anda lihat dari awal. Kalau kamu takut, khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatimmu. Ada bapak-bapak yang saudaranya, keluarganya, tetangganya meninggalkan anak yatim yang perempuan. Mereka merawatnya, mereka memeliharanya termasuk harta peninggalan orang tua mereka. Di antara mereka ada yang mau menikahi anak yatim yang perempuan yang dirawat semenjak kecil tadi, yang oleh mereka hartanya pun mereka pelihara, mereka rawat, mereka kembangkan. Di sini Allah menyatakan, wa in khiftum, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, menikahi anak yatim perempuan yang kaya, yang hartanya banyak, akhirnya kamu hanya ngambil hartanya doang, anak yatim yang nggak diurusin, kata Allah mendingan nggak usah dengan menikah dengan anak yatim yang dalam pemeliharaan kalian yang hartanya banyak. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil kepada mereka, takut harta mereka, warisan mereka diambil sama kamu yang memelihara anak yatim, ini baru koma. Pankihu, maka nikahilah oleh kalian perempuan lain selain yatim yang dalam perawatan kalian. Boleh menikah 2, 3, 4. Artinya sekali lagi, ayat ini bukan perintah. Ayat ini bukan anjuran. Ayat ini pemberitahuan bahwa kalau kalian kaum laki-laki merawat anak yatim yang harta peninggalannya banyak kaya, kalau menikah dengan mereka kamu tidak berlaku adil, hanya ngambil hartanya saja, jangan menikah sama mereka. Nikahilah perempuan yang lain yang bukan yatim dalam peliharaan kalian, nikah itu dengan mereka. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Yang salah punten dalam tanda kutip. Banyak kaum laki-laki. Mana laki-laki? Laki-laki mah. Banyak kaum laki-laki yang salah mengartikan ayat ini. Mereka mengira ini perintah. Mereka mengira ini anjuran. Sering kita mendengar. Saya mah mengerjakan sunnah Rasul. Emang sunnah Rasul kawin doang. Berat malam, Sunnah Rasul. bangun masjid, Sunnah Rasul. urusin fakir, urusin yatim. Sunnah Rasul. Kenapa sunnah Rasul? Salah mengartikan, mereka bilang ini sunnah Rasul. Padahal maaf dalam tanda kutip, Nabi besar kita Muhammad SAW monogaminya 25 tahun. Menikah dengan Siti Hadijah 25 tahun, Anda bayangkan. Poligami Nabi hanya 8 tahun. Saya tanya kepada ibu-ibu yang ada di Medlan Menteng. Lamaan 25, lamaan 8. 25. Artinya salah kalau ada orang mengantikan ini sunnah Rasul. Kita lihat dalam sejarah, kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW menikahi perempuan-perempuan atas perintah Allah untuk menguatkan Islam yang pada saat itu baru dibangun oleh beliau. Dan lihat juga oleh Anda, hai kaum laki-laki, Rasulullah menikah dengan para janda, banyak yang tua. Menikah dengan perawan cuman atuh Siti Aisyah doang. Siti Aisyah. Tuh nikah dengan Ummu Salamah yang anaknya banyak. Karena suaminya berperang dengan Rasulullah, dia meninggal. Masya Allah. Makanya waktu melamar Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah kenapa melamar saya? Bukankah saya sudah tua? Rasul mengatakan aku pun akan tua. Bukankah anakku banyak, anak pun jadi anakku. Bukankah hidupku susah? Nanti aku yang akan minta sama Allah rezekinya. Maka Rasul menghidupi anak tirinya. Di kita mah maaf, laki-laki kebanyakan nikahnya sama janda yang kaya. Janda yang kaya apa yang susah? Yang Bahkan kebanyakan kaya. yang bohai, Iya. yang montok, yang muda. Kalau mau menikah dengan nenek-nenek tuh yang hidupnya susah. Aduh, mah. Itu yang diperbolehkan, mencontoh kehidupan Rasul begitu. Tuh, bingung kan lo? Ya. Iya mah. Oke. Teduh. Tapi nanti kita bahas lagi ya Maya. Masih banyak juga pasti pertanyaan-pertanyaan dari Dari ibu Mas juga Bedu? nih yang nanti mungkin menyimpan banyak pertanyaan. Masya Nanti Allah. boleh juga tanyakan ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi, masih belum lengkap nih penjelasan dari Mama Sok. nih tentang poligami. Apakah ini
anjuran atau kebutuhan, tapi Mama sudah menjelaskan sedikit bahwa ini adalah sebenarnya pemberitahuan saja. Kita jelaskan lagi lebih lengkap lagi nanti ya Mas setelah ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Dede.